bronkial adalah penyakit kronis pada sistem pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyutan saluran pernafasan atau bronkus. Nah, kondisi ini membuat pasien mengalami kesulitan bernafas, terutama saat menghembuskan nafasnya. Lalu, apa saja sih penyebabnya? Nah, untuk penyebabnya multifaktor. Ada faktor internal seperti genetik dan hipersensitivitas bronkus. Kemudian ada faktor eksternal seperti debu, asap rokok, polusi, udara dingin, stres emosional, dan infeksi saluran napas. Nah, kondisi ini terjadi ketika tubuh terpapar faktor pencetus, sistem imun akan melepaskan zat kimia seperti histamin dan leukotrien. Zat ini menimbulkan kontraksi otot, bronkus, kemudian ada pembengkakan mukosa dan peningkatan lendir sehingga saluran nafas menyempit. Nah, jadi reaksi berantai ini menyebabkan pasien kesulitan bernafas. Bila berlangsung lama dan tidak terkendali, dapat menimbulkan serangan asma berat hingga kondisi kritis. Inilah gambaran pasien yang mengalami asma bronkial dalam kondisi kritis. Pasien tampak gelisah, kesulitan berbicara, nafas cepat, dan tampak penggunaan otot bantu nafas. Kondisi seperti ini membutuhkan penanganan segera untuk mencegah hipoksia dan gagal nafas. Edukasi mengenai tindakan cepat dan pencegahan menjadi hal yang sangat penting. Gejala ini perlu dikenali sejak awal agar penanganan dapat dilakukan sebelum pasien memasuki fase kritis. Ada beberapa faktor yang dapat memperberat serangan asma, antara lain yaitu ada paparan elemen, aktivitas fisik berat, udara dingin, stres, serta infeksi saluran napas. Nah, kemudian apa sih tanda gejalanya? Yang pertama, nafas berbunyi-bunyi atau wheezing. Yang kedua, batuk terasa berat. Dan yang ketiga, batuk kering terutama di malam hari. Dan yang keempat, nafas cepat dan pendek. Serta yang kelima, kelelahan bahkan sulit berbicara saat serangan berat. Nah, kita sudah melihat ya kondisi pasien tadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh penderita asma bronkial itu? Ketika alergen masuk ke dalam tubuh itu nantinya akan bereaksi dengan inflamasi di bronkus. Sel emas melepaskan histamin, leukotriene, dan prostaglandin yang menyebabkan bronkospasme, edema mukosa, dan peningkatan sekresi mukos. Nah, akibatnya jalan napas menyempit, udara sulit keluar, dan terjadi penumpukan CO2. Paru-paru menjadi hiperinflasi dan pasien tampak sesak berat. Hal ini bila dibiarkan tanpa terapi dapat menimbulkan hipoksemia, yaitu kadar oksigen rendah, dan asidosis respiratorik yang dapat mengancam nyawa. Nah, untuk komplikasi paling serius adalah status asmaticus, yaitu
yang tidak respon terhadap terapi biasa. Kondisi ini membutuhkan penanganan intensif segera. Selanjutnya ada penata pelaksanaan asma bronkial, diikuti yang pertama, pemberian bronchodilator seperti salbutamol melalui nebulizer untuk membuka saluran napas. Yang kedua, ada pemberian oksigen untuk menjaga saturasi di atas 95%. Yang ketiga, pemberian kortikosteroid untuk mengurangi peradangan. Dan yang keempat, pemantauan tanda-tanda vital dan kondisi pasien secara terus-menerus. Untuk pencegahannya, yang pertama, hindari faktor pencetus seperti asap, debu, dan udara dingin, serta meminum obat sesuai anjuran dokter, dan tidak lupa membawa inhaler pribadi. Edukasi seperti ini penting agar pasien mampu mengenali gejala awal, mengelola stres, dan mencegah serangan ulang. Demikian edukasi kesehatan tentang kasus kritis pada pasien asma bronkial. Asma dapat dikendalikan jika pasien paham penyebabnya, mengenali gejalanya, dan melakukan penanganan dengan benar. Mari kita sama-sama tingkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan ingat, napas yang sehat adalah hidup yang bernilai. Behind the Scene.